Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani. Kali ini kita melakukan panen. Walau belum musim panen raya sahabat, buah sudah mulai memerah, satu persatu sudah mulai ya. Oke, waktunya kita petik hasil sahabat. Oke sahabat, di sini saya tunjukkan buah-buah dari hasil pemberian MKP KNU 3 putih ya. Terlihat buahnya sangat merah merona ya sahabat. Tidak seperti pada umumnya. Biasa pada umumnya walaupun buahnya merah tetapi agak pink sahabat. Bahkan buahnya mengecil. Nah, namun berbeda dengan yang kita berikan MKP KNU 3 putih berapa bulan lalu ya sahabat. Nah, jadi seperti ini hasilnya sahabat. Buahnya ya sangat sehat sahabat. Nah, tuh ya sangat sehat buahnya. Tanpa ada penyakit sahabat. Oke, jadi MKP KNU 3 putih kita berikan beberapa bulan yang lalu membawa hasil yang sangat maksimal. Bahkan pertumbuhan kopi menjadi sehat di sahabat. Tuh. Nah, jadi yang namanya kita usaha sudah pasti hasilnya kita petik ya. Ini ya namanya hasil dari usaha sahabat. Hasil dari usaha. Jadi usaha itu tidak mengkhianati hasil sahabat ya. Nah, jadi kalau tanaman dirawat sahabat, buahnya sudah pasti akan sehat. Buahnya sudah pasti akan banyak. Dan merahnya pun akan maksimal. Bibit bobotnya sudah pasti maksimal sahabat. Oke, jadi ada pertanyaan dari sahabat tani kita, Pak, bagaimana sih cara pemetikan kopi yang benar supaya tidak merusak keberlanjutan tanaman kopinya? Ya seperti ini sahabat. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini sahabat. Tidak boleh ada yang biasanya di sini ada yang kalau kami sebut orang Gayo tampuk ya. Tidak boleh ada tampuk. Apa itu contohnya, Pak? Oke, seperti ini sahabat ya. Ini nggak boleh nih. Ini dilarang keras, ini sangat merusak kopi. Nah, seperti ini. Ya, nampak ya? Ini namanya tampuk sahabat. Nih. Ini tampuk. Dan ini bisa merusak keberlanjutan kopi. Makanya di saat kita melakukan pemetikan di sini habis, ya tampuknya ikut tercabut, nanti di sini akan terjadi kering. Terjadi kering dan buahnya akan tumbuh di sini. Nah, jadi tekniknya itu ada sahabat, tidak bisa sembarangan. Ya, itu tadi sahabat ya. Saya pernah memakai orang kerja, ya, orang kerja maksudnya orang yang saya ongkosin untuk ngutik kopi sahabat. Tapi banyak sekali kopi saya rusak. Nah, kenapa? Karena orang yang ngutik kopi ini hanya sibuk mengejar target. Nah, ya, kalau di tempat kami kan sahabat ya, dalam per 10 kilo sahabat, atau kami sebut per kaleng, itu ongkosnya untuk orang ngutip itu sekitar 40 hingga 50 ribuan per 10 kilo atau per kaleng sahabat ya. Jadi karena orang kerja sibuk mengejar target, dampaknya apa? Dampaknya merusak kopi kita. Itu makanya kalau kita suruh orang kerja dengan yang kita kutip sendiri jelas berbeda. Kalau kita punya sendiri sudah pasti kita ngutipnya berhati-hati ya. Kita usahakan jangan tampuknya itu tercabut. Nah, jadi ngutipnya itu seperti ini sahabat. Nah, seperti ini. Nah, bersih ya, seperti ini. Ini yang benar sahabat ya. Nah, jadi ini memang hal sepele yang dimana orang menganggap remeh, padahal resiko ke depan ya, karena tanaman kopi ini kan buahnya keberlanjutan terus dan terus. Jadi kalau cara pemetikannya salah, sudah pasti nanti ke depannya pertumbuhan kopi akan rusak dan sudah pasti pembungaannya akan terganggu sahabat. Nah, jadi kalau tampuknya tidak terambil, dia akan seperti ini sahabat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nanti akan muncul lagi tunas baru sahabat. Tunas baru contoh ya seperti ini ya. Itu nanti akan menghasilkan buah lagi. Jadi untuk kopi muda sahabat, jangan terlalu habis kita lakukan pruning atau pemangkasan atau penceringan atau pencucian. Jangan terlalu habis karena semuanya masih dalam produksi. Berbeda kalau kopi kita sudah melewati usia 4 tahun ke atas. Nah, itu harus ya, harus banyak-banyak kita tunaskan ya, penunasan. Dalam pengutipan ini sahabat harus hati-hati ya.
kita usahakan yang merah. Nah, merahnya kita ambil sahabat ya. Yang hijau boleh juga, tapi kalau nggak banyak ya nggak apa-apa ya gitu. Yang penting dia tercabutnya karena nggak sengaja, lain dengan disengaja sahabat. Jadi untuk kopi Arabica sahabat itu terkhusus buah merah ya. Buah hijau itu tidak boleh diambil, sangat dilarang sahabat, karena bisa merugikan pembeli gitu. Jadi tempat kami belum masuk panen raya ya, masih panen satu-satu merahnya ini. Halo Pak, dalam per batang ada berapa bambu Pak, atau berapa kilo? Nggak tentu sahabat, tergantung dari merahnya sahabat. Kadang-kadang ada juga yang sekali panen habis, ada juga yang tidak gitu. Nah kalau seperti ini biasanya nggak sampai ini paling biasanya hampir-hampir sekiloan ini sahabat, buah merahnya ya, atau cherry, karena memang belum masanya ini sahabat, belum masanya panen raya ya. Nah seperti ini ya, pemetikan yang benar sahabat. Nah jadi karena belum masuk panen raya, kalau sahabat tani pesan untuk biji benih, saya rasa nggak cukup juga kalau di kebun saya, karena belum panen raya gitu sahabat. Makanya itu saya anjurkan di panen raya aja supaya stoknya banyak. Jadi sahabat tani mau pesan berkilo-kilo gampang gitu ya. Oh ini belum bisa sahabat. Jadi mohon maaf untuk sahabat tani ya yang bertanya, saya kurang respon ya, seperti itu tadi ya. Kadang kesibukan karena lagi apa ini, kegiatan kebun ini banyak sahabat. Jadi kadang-kadang ya itu tadi, telat membalas sahabat ya. Dan yang kedua sahabat, jaringan di tempat kami lagi bermasalah ya, sinyal. Kadang-kadang jangankan jaringan internet sahabat, kadang-kadang sinyal untuk nelpon aja susah sahabat di sini, karena daerah pegunungan sahabat. Oke, ini udah selesai. Yang ini, oh ini masih hijau-hijau sahabat ya, hijau royo-royo ya. Dan ini pun juga. Nah ini bukti bahwa belum masuk panen raya sahabat, makanya saya belum menginformasikan tentang biji dan benih kopi. Jadi nanti untuk kelanjutannya kalau sudah ada nanti saya informasikan melalui komunitas sahabat ya, atau melalui beranda gitu, atau nanti saya kontenkan. Nah jadi untuk sahabat tani kalau mau benih biji langsung dari saya ya harap sabar. Tapi kalau mau benih biji instan ya terpaksa harus pesan tempat lain sahabat. Tetapi nanti jangan salahkan saya kalau nanti hasilnya tidak maksimal. Nah gitu ya, karena pesannya melalui orang, di kebunnya orang gitu sahabat. Makanya lebih baik kalau sahabat mau sabar, tunggu aja di kebun saya ini. Karena buah lebat itu tergantung dari indukannya. Kalau indukannya sehat ya, berkualitas, sudah pasti buahnya akan banyak. Tetapi kalau indukannya kita ambil dari bibit yang berpenyakit atau tidak jelas, ya sudah pasti nanti hasilnya seperti itu, tidak jelas sahabat. Makanya kalau mau nunggu ya monggo ya, tunggu aja saya. Tapi kalau enggak pun ya enggak apa-apa. Nah, enggak apa-apa, pesan tempat lain juga enggak apa-apa sahabat ya. Karena di sini resikonya besar sahabat. Kadang-kadang nanti kalau saya menjual ya, saya promosikan melalui benih biji orang lain, dari kebun orang lain, nanti jika terjadi gagal tumbuh atau hasilnya tidak berbuah lebat, pasti saya akan disalahkan nanti oleh Anda semua. Nah ya, jadi saya pun menjaga diri saya supaya saya juga tidak difitnah. Seperti itu sahabat ya. Jadi kasar-kasar aja nih kita ngomong ya. Nah nanti
Ya, kedepannya saya akan mempromosikan dan akan menjual benih biji berbagai macam varietas sahabat ya. Dimulai dari Ateng Super, Ateng Janda, P88, Ateng Kemala, Tim-Tim, dan Borbor ya. Itu nanti akan saya promosikan sahabat ya. Nah, ini belum semua pohon panen raya sahabat. Jadi ya belum bisa kita jadikan benih ya. Kalau di panen raya nanti kita bisa stok berkilo-kilo. Jadi sahabat tani yang mau pesan sekilo 2 kilo pun gampang gitu ya. Kalau di saat ini sahabat, kalau 1 on 2 on kita pesan ya gimana ya, rugi di sahabat nanti, rugi di sahabat, apalagi di ongkir ya, kan rugi ya. Nah makanya tunggu aja panen raya sahabat. Jadi untuk mendapatkan buah maksimal, melimpah dan memuaskan seperti ini, kita harus sabar gitu, harus sabar. Nah ya, dan ini sahabat, dari penggunaan regen MKP KNU 3 putih, nah seperti ini, buahnya gemuk-gemuk ya, sehat sekali, merah, bahkan tidak ada luka. Biasa di bagian kulit tuh ada luka-luka kalau tanaman kopi kita diserang oleh hama dan oleh yang lainnya ya sahabat ya. Dan ini sehat-sehat, ini paling cocok untuk dijadikan benih sahabat. Nah ini sudah pasti nih, kalau sahabat memesan ke saya, ini nanti begitu tanam di kebunnya sahabat, sudah pasti jaminan tumbuh dan buahnya akan banyak seperti ini, sudah jaminan ya, karena kita ambil dari indukan yang jaminan gitu, bukan indukan yang asal-asalan. Nah nanti sahabat tani tinggal pilih aja mau pesan yang mana, varietas jenis apa gitu ya, Ateng Super kah, Ateng Janda kah, Kemala kah, atau Tim-Tim Borbor ya. Nah nanti kita lengkap ya, kita sediakan. Jadi saya harus stok terus ini pelan-pelan sahabat. Nah ini pun, ini belum masak ya, tuh terlihat sahabat. Nah, oh ya Pak, jadi Pak biasanya Pak kalau orang order ke Bapak pembelian biji benihnya itu dalam per kilo berapaan gitu ya. Dari di tahun lalu sahabat saya menjual itu memang pasarannya ya sahabat ya, tidak ada melebih-lebihkan, itu sekitar 250.000 per kilonya sahabat ya. Oh berarti Pak khusus untuk jenis varietas tertentu Pak? Enggak, random ya, random semua jenis itu harganya sama per kilo 250-an. Tapi untuk di tahun ini saya belum tahu pasti, nanti saya harus kompromi juga kepada teman-teman saya yang ada juga menjual, yang khusus menjual biji-biji benih kopi, karena kita berusaha sesuaikan ke pasaran sahabat ya, pasarannya berapa. Nah pokoknya saya berusaha tidak melebih-lebihkan harga gitu ya. Dan di lain itu juga saya berusaha juga memberi yang terbaik pada sahabat tani. Nah jadi kopi-kopi yang banyak buah ini sudah saya tanda-tandain, nanti begitu banjir panen raya akan saya pilih biji-biji cerinya ya, buah-buah cerinya, gelondongannya yang terbaik akan saya sortir dan akan saya kupas ya, dan saya bersihkan lalu saya jemur dan bijinya sudah layak untuk disemai. Jadi untuk pengiriman bagaimana Pak? Saya berada di Bandung, nah, dan ada yang berada di Bali, ada yang berada di Dieng, ada yang berada di Malang ya. Nah gitu. Nah itu bagaimana Pak soal ongkirnya? Oke, soal ongkir saya nggak tahu sahabat, itu disesuaikan sahabat ya. Nah masalah pengiriman itu ongkirnya disesuaikan oleh kurirnya ya, atau sebuah aplikasi ya, misalnya Shopee itu berapa, melalui Lazada itu berapa gitu ya. Nah itu kita sesuaikan sahabat. Seperti ini sahabat. Oke, untuk sahabat tani dimanapun Anda berada ya, semangat terus, sukses terus sahabat tani ya. Pokoknya perkembangan pemberian MKP KNU 3 putih sangat luar biasa, buahnya sehat, berbobot, dan apalagi kalau kita bikin green bean ya, atau kita bikin kalau kami sebut orang Gayo labu ya, seperti itu ya. Itu sangat bagus sekali karena berat ya sahabat, karena berat sekali. Nah kalau untuk sahabat tani yang kepingin menunggu ini untuk jenis bibit di tempat sahabat tani ya, harap sabar ya. Tapi kalau nggak sabar ya mohon maaf, terpaksa harus pesan ke aplikasi lain ya sahabat tani ya. Oke kalau begitu sahabat tani, saya mau lanjut ngutip dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.